Nah, ini tetangga ini betul-betul bukan perkara yang remeh ya. Nabi Muhammad SAW juga mengatakan, man adza jarahu faqad adani. Ya, barang siapa yang menyakiti tetangganya maka dia telah menyakitiku. Wa man adani faqad adza Allah. Barang siapa yang menyakitiku maka dia telah menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya ini ketika kita muamalah sama orang, kita ini bukan muamalah dengan orang tersebut ya. Ada orang tetangga ini begini dengan kita, tapi kalau kita nyakiti dia termasuk menyakiti Nabi Muhammad SAW. Kalau menyakiti Nabi Muhammad sama menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Seperti Imam Ali Zainal Abidin ketika dicaci ya, dicaci macam-macam ya. Kenapa engkau mencaciku? Ya. Sekelompok kaum ngajak aku tantangannya. Kalau sekarang sama seperti zaman sekarang ini. Ya, tantangan, challenge. Ya, buat ini, buat itu, buat ini. Nah, aku diajak ditantang bahwasanya saya harus membuat kamu marah dengan mencacimu. Nah, nanti saya mendapatkan 1000 dirham. Nah, atau sekian dapat hadiah. Kata Imam Ali Zainal Abidin, ta'al, ente ndak usah caci ana, ayo ke rumah, ini 1000 dirham, jalan pergi. Padahal tadi nyaci Sayyidina Ali Zainal Abidin ya. Langsung kemudian orang itu mengatakan, saya bersaksi bahwasanya engkau ini termasuk daripada cucunya Rasulullah SAW. Nah, ini haka anna Zainal Abidin radhiyallahu ta'ala anhu ya, hukiya anna Zainal Abidin radhiyallahu anhu kharaja yawman minal masjid. Diriwayatkan Ali Zainal Abidin ini suatu hari keluar daripada masjid, falakiyahu rajulun fasabbahu, maka dia mendapati seseorang yang mencacinya. Fatabadara ilaihi al-abid wal mawali faqala lahum Zainal Abidin mahlan anir rajul. Maka orang-orang di sekelilingnya Imam Ali Zainal Abidin sudah mau menyerbu. Kata Imam Ali, sabar, biarkan orang ini. Thumma aqbala alaihi, maka Imam Ali datangi. Wa qala lahu ma satar alaika min amrina akthar. Beliau malah mengatakan apa? Yang tidak kamu sebutkan daripada aibku itu lebih banyak daripada yang kamu sebutkan tadi. Ya. Alaka hajah nu'inuka 'alaiha. Ada enggak kamu keperluan yang kami bisa bantu? Nah, ini orang yang mencaci ya. Fastahyar rajul, maka orang itu pun malu. Fa alqa 'alaihi khamisah kanat 'alaihi wa amara lahu bi 1000 dirham. Maka orang ini tadi malu, kemudian ya, membuang pakaiannya atau kainnya yang dia kenakan ya. Maka Imam Ali Zainal Abidin memerintahkan untuk memberi 1000 dirham ya. Fakana rajul ba'da dzalika, maka orang itu setelah dapat uang yaqulu asyhadu annaka min auladir rasul sallallahu alaihi wasallam, saya bersaksi bahwasanya kamu ini termasuk daripada anak keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini ya orang yang sudah betul-betul kuat ya. Kita sering dengar cerita ini ya, supaya kita ini tahu bahwasanya jawaban untuk orang yang mencaci kita ya seperti ini. Jawaban bagi orang yang membenci kita seperti ini. Maka Habib Umar itu sering mengatakan, rahmati orang yang mencaci kami, karena dia sangat amat membutuhkan rahmat, karena dia sudah menjatuhkan dirinya ke dalam kebinasaan ya, dia sudah ya, seperti orang yang terjun ke jurang. Kasihani, jangan malah kamu ya, ikut caci. Makanya kita sering kita katakan bahwasanya kami sering mendengar guru kami dicaci, tapi kami tidak pernah mendengar guru kami mencaci. Tidak ada. Kita tidak pernah mendengar guru kita ini mencaci, tapi kalau dicaci ya sering. وقال في حلية الأولياء لا ينبغي للإنسان أن يخرج من كلامه إلا ما يحتاج إليه كما أنه لا ينفق من كسبه إلا ما يحتاج إليه ya. Dikatakan hendaknya seseorang itu tidak berbicara kecuali yang dia perlukan saja.
sebagaimana dia tidak mengeluarkan harta atau tidak mengeluarkan uang daripada gajinya kecuali sesuai keperluannya saja. Sama ya. Sebagaimana kita ini dapat gaji, ya kita keluarkan untuk kebutuhan sesuai dengan kebutuhan kita. Begitu juga ucapan itu jangan kita keluarkan kecuali hanya seperlunya saja. Artinya lebih banyak diam daripada berbicara. Wa qala aidan law kuntum tashtaruna al-waraqa lil hafadhah la amsaktum an katsir minal kalam. Wa qila li ba'dihim lima lazimta sukut wa qala inni lam andam ala sukuti qat wa qad nadimtu ala al-kalami miraran. Seorang itu ditanya, kenapa kok kamu itu sering diam? Maka dia menjawab, saya tidak pernah menyesal karena saya diam, tapi saya sering sekali menyesal karena saya berbicara. Wa qala al-Ghazali rahimahullah, Imam Ghazali mengatakan, la tabsutanna lisanak fayafsudna 'alaika sya'nak. Ya. Fayafsudna 'alaika sya'nak. Jangan sekali-kali kamu biarkan lisanmu itu yang tarik, ya, bebas begitu saja. Maka dia akan merusak segala urusanmu. Wa qala ala fi wasiyati Ali, wa qala Ali fi wasiyati li ibni Husain radhiyallahu ta'ala anhuma, ya bunayya amsik 'alaika lisanak fa inna itlafal mar'i fi mantiqi. Ya. Sayyidina Ali mewasiatkan kepada Sayyidina Husain, wahai Sayyidina Husain, jagalah lisanmu, pegang kuat lisanmu, karena banyak sekali seseorang itu yang mati disebabkan karena hasil daripada bicaranya. Nah, itu banyak sekali ya, sampai mati ya. Ya, sekarang kita ngelihat ya di dunia ini juga perlu kita perhatikan ya. Allah, ihfaz lisanaka, wa qala ba'dhum ihfaz lisanaka wasta'id min syarrih, innal lisana huwal aduwwudz dzabih. Jagalah lisanmu dan mintalah pertolongan daripada Allah daripada keburukan lisan, karena sesungguhnya lisan itu adalah musuh yang bisa menyembelihmu. Wazinil kalam idza nataqta bi majlis, dan timbanglah ucapanmu ketika kamu itu bicara di hadapan orang atau di suatu majlis. Waznan yaluhu bihi shawab laih, ya, ditimbang sekiranya ucapanmu itu benar-benar benar, tidak ada salahnya. Fasamtum man sa'ada sa'ud bimatla yahmil fata wa nutqu siba'un dhabih, ya. Diam itu laksana orang, ya, man sa'ada sa'ud, ya, seperti seorang yang naik di bukit yang tinggi yang menyelamatkan seseorang daripada binatang. Wan nutqu sab'udz dzabih, sedangkan pembicara itu atau berbicara itu laksana binatang buas yang dapat menyembelih, yang dapat mematikan. Ya, artinya apa? Kalau seandainya kamu ingin selamat daripada binatang yang buas, maka kamu perlu naik untuk ke tempat yang tinggi. Ya, diam itu seperti kamu lari ke tempat yang tinggi, selamat daripada lisan yang dzabih, lisan yang bisa membunuh seorang, ya, yang memiliki lisan itu sendiri, ya. Korban, ya, hasil korban apa? Hasil korban lidahnya sendiri. Fayan bagi insan an yukallil kalamahu mastata', maka hendaknya seseorang itu mempersedikit ucapan sesuai kemampuannya, khususan fi manaha anil kalami fihi, terlebih lagi kalau seandainya ucapan itu ucapan yang dilarang oleh syariat, ya, maka harus betul-betul dijauhi. Kabu'd apa ini? Kaba'da fi'li salatil isya fa innahu yukrah idza lam yata'allaq bi maslahatan diniyah, seperti setelah salat isya,
maka itu makruh berbicara ya, kalau seandainya tidak ada maslahah diniyah. Ya, kata'lim ulum syariah seperti ngajar atau belajar, tilawatul Quran atau ngaji, atau zikir atau membaca zikir, wal amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar atau amar ma'ruf dan nahi munkar, wa islahi bainan nas, ya, mempersatukan antara dua orang yang berseteru, wa kalimatu haqqin inda man lahu syaukah, ya, dan juga ucapan yang benar di hadapan orang yang memiliki kekuasaan, wal kalam ma'al halilah wadh-dhaif, atau berbicara dengan istri dan tamu, au maslahah diniyah au maslahah dunyawiyah mimma yata'allaq bi daruratil insan ka qum wa khud wa qul wa nahwu dzalik, atau maslahah dunyawiyah, ya, seperti yang sehari-hari kita lakukan, seperti bangunlah, ya, ambil, makan dan lain sebagainya. Artinya bicara ba'dal isya semestinya makruh. Kecuali ini ya tadi. Berarti kalau begadang ngalor ngidul itu juga makruh ya. Kecuali taklim, ngaji, manfaat atau yang berkaitan dengan maslahat dunyawiyah. Wa min wasaya ba'dul arifin utrukil kalam illa fima la budda minhu watruk talab dunya illa fima la budda minhu watruk mukhalatatan nas illa fima la budda minhu. 3 yang kita hanya boleh melakukannya cuma sesuai secukupnya saja. Yang pertama apa? Ucapan, ya. Jangan kamu berucap kecuali yang harus saja, yang mesti. Dan juga jangan mencari dunia kecuali yang harus, ya, secukupnya saja. Dan jangan banyak bergaul kecuali yang harus saja. Karena kalau sudah bergaul ya dia ngambil salah satu sifat, ya. Kalau tidak baik ya buruk. Kalau tidak baik ya buruk. Itu harus disedikitkan. Ucapan, mencari dunia, dan ya, kumpul sama orang. Itu juga lebih baik sedikit. Kalau kita ini punya teman yang jaga kita daripada maksiat, maka kita itu lebih baik daripada kita sendiri. Tapi kalau kita ini kumpul sama orang malah ngajak maksiat, maka kita lebih baik sendiri, ya. Tapi kalau ada teman yang jaga kita daripada maksiat, yang mengingatkan kita daripada sholat, daripada ketaatan, yaitu digauli, diajak berteman. Tapi kalau enggak, lebih baik kita sedikit berteman. Wa man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Ya. Setelah berbicara daripada ucapan, dia bersabda, barang siapa yang beriman dengan Allah, ya, dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tetangganya. Seperti kemarin dibahas, maksud daripada yu'minu billah imanan kamilan, ya, beriman dengan sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak bisa kecuali dengan memuliakan tetangganya. Fal yuhsin ilaihi bil bishri wa talaqatil wajh, maka hendaknya berbuat baik kepada tetangga dengan apa? Dengan mukanya itu enak, bukan bermuka masam. Tersenyum, ya. Wa qala ba'dhum husnul jiwal arba'atu asya. Sebagian mengatakan seseorang itu dikatakan telah berbuat baik kepada tetangga karena 4 perkara. An yuwasi bima indahu, dia memberikan sesuatu, ya, yang lebih kepada tetangga, ya, ada makanan lebih, ada uang lebih, ada harta lebih, diberikan kepada tetangga. Wa alla yatma' fima lijarihi, dan tidak kepingin mendapatkan apa yang ada pada tetangganya. Nah, ini sering, tetangganya punya motor baru kepingin, ya, tetangganya, wah, Pak Sandi motor baru, tonggone kepingin. Nah, atau dapat, ya, hadiah, yaitu kepingin. Maka kita harus tutup mata, ya, daripada apa yang dimiliki tetangga. Tutup, jangan kita kepingin. Wa an yamna
wa an yamna'adahu anhu, dan tidak menyakitinya, tidak mengganggunya. Di fikih pun ada hukum tetangga, ya. Bagaimana kalau seandainya di gang buntu, bagaimana kalau seandainya di jalan yang terbuka. Insyaallah kita baca nanti di bab fikih. Wa an yasbira ala adiyatahu, dan juga kita tidak boleh menyakiti, dan kita juga harus sabar saat disakiti. Ya, kalau seandainya tetangga suatu malam rame misalkan, ya kita juga harus sabar. Jangan malah kemudian marah-marah, ngamuk besok pagi, kamu ini saya sampai tidak bisa tidur. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya tidak ada kenyamanan di antara tetangga. Dan kalau seandainya tidak ada kenyamanan di antara tetangga, itu sudah enak luar biasa. Ya, tidak enak. Hidup itu ya tidak tenang. Tapi kalau seandainya kita ini kurang lebih, ketika dia lagi ramai kita sabar, ketika kita ini menyakiti kita minta maaf, ya. Ini 4 perkara yang kita bisa digantikan bahwasanya kita ini bertetangga baik. Ya, selain tidak menyakiti, kita juga harus sabar daripada tetangga yang mengganggu kita. Jadi kalau tetangga itu sudah, kalau kita tahu hukumnya tidak bisa apa-apa. Kalau kita tahu hukumnya, sedangkan tetangganya tidak tahu hukumnya, repot. Ya. Dia nyakiti, ganggu, ya Allah. Oh, bukan gara-gara tetangga sudah tak usir. Untung tetangga. Karena sudah tetangga ini. Ya. Tapi karena dia tidak tahu, ya mau diapakan lagi? Semua tidak mau sabar. Wakila inna min ikramihi alla yamna'hum min ghurar khashbati fi jidarihi. Ghars khashbata fi jidarihi. Min gharsi khashabatan fi jidarihi. Ya. Dan termasuk bentuk memuliakan tamu yaitu tidak melarang tetangga untuk maku di tembok kita. Kita punya tembok paku. Itu banyak terjadi masalah. Banyak terjadi masalah. Ya. Ini temboknya dia, tangga maku. Ya. Wah, kamu ini tempat saya, kamu ini malah maku di tempat saya. Tidak termasuk bentuk memuliakan tetangga, kita biarkan itu. Dibiarkan ya. Kalau misalkan dia misalkan mau gantung sesuatu, ngedok apa rumah kita atau tembok kita, itu dibiarkan, termasuk memuliakan. Kalau ya, ketika mau bangun ya, kan kadang minta ya, tetangga lagi bangun bikin palu di tembok kita atau apa, banyak kalau masalah palu itu tidak mau ngamuk-ngamuk ya, minta sedikit saja. Atau misalkan yang rumah sampingnya tingkat, nah dia cuma mau ngambil teduhan, ya, malu dari rumah yang tingkat, ya, tidak boleh. Nah ini juga bukan termasuk ikram. Ya, jadi kan kadang ada rumah sampingnya latar, ya, rumah tetangganya tingkat, temboknya dia itu cuma lantai bawah aja, lantai atasnya ini kosong. Ya, nah dia mau masang apa namanya, iup-iupan, ya, kanopi gitu. Nah, kita termasuk ikram ya, kita membiarkan tetangga kita itu pakai tembok kita. Sampai masalah tembok itu diurusi sama syariatnya. Tembok loh, tembok diurusi sama syariat. Jadi sempurna kalau Islam itu. Ya, dari segala sesuatu sudah lahir, jelas. Warawa an Muawiyah bin Haidah radhiyallahu taala anhu marfu'an, haqqal jar in marada uttahu wa in mata syayyatahu wa in istaghradka aghradtahu wa in irtakaba amran yu'ibuhu sadartahu wa in asabahu khairan hanna'tahu wa in asabathu musibatan azaitahu wa la tarfa bina'aka fawqa bina'ihi wa tasudda 'alaihi ar-rih wa la tudhi birihin qad kidrika
illa an taghrifa lahu minha. Diriwayatkan daripada Muawiyah bin Haidah marfu'an, diangkat langsung daripada Nabi Muhammad SAW, hak tetangga adalah apabila tetangga itu sakit kita menjenguknya. Itu hak tetangga, harus kita jenguk. Wa in mata syayya'tahu, kalau seandainya meninggal kamu antarkan jenazahnya. Ya, itu penting itu. Kalau ada tetangga kita meninggal, ya, dan tetangga kita tahu berapa? Ya, 40 rumah ke timur, 40 rumah ke barat, ke selatan, ke utara, 40 rumah. Ya, yang lebih diperhatikan adalah yang paling dekat pintunya dengan rumah kita. Wa in istaqradka aqradtahu, kalau seandainya tetangga itu minjem uang maka kamu pinjamkan. Wah, ya, tetangga ini. Atau meminjam ya, sesuatu daripada ya, piring atau sendok, ya, itu harus dipinjami, ya, Pak. Bukan cuma uang saja, ya. Wa yamna'uka 'anil ma'un. Ya, ma'un itu sesuatu yang membantu tetangga kita, entah itu sendok, ya, piring, palu, catut, nah, segala sesuatu tetangga. Kalau seandainya dia itu melakukan suatu perkara yang membuatnya itu hina, maka hendaknya kita menutup aibnya. Ya, kalau dia melakukan kesalahan maka kita menutup aibnya. Kalau seandainya dia itu mendapati kebaikan, naik gaji, dapat motor, dapat mobil, dapat hadiah, hendak tahu, maka kamu harus mengucapkan mabruk, selamat, ya. Selamat atas motor yang baru, selamat atas hadiah yang baru, selamat dan pekerjaan yang baru, selamat dapat anak yang baru. Nah, itu harus perlu. Kalau seandainya dia itu mendapati musibah, maka kamu takziah kepadanya, datang kepadanya, menghiburnya. Wala tarfa bina'aka fawqa bina'i, jangan sekali-kali kamu mengangkat bangunan di atas bangunannya. Artinya tidak boleh kita ini ngangkat bangunan kita lebih daripada tetangga. Fatasudda alaihi rih, maka kamu akan nutup anginnya, tidak masuk ke rumahnya. Sampai sekarang zaman sekarang umupo, saya mau tinggal di sini, rumah saya di sini, mau saya udah tingkat. Ya, illa biidznih, kecuali dengan izinnya. Ya. Jadi harus dengan izinnya. Tidak bisa langsung bangun. Ya, harus izinnya. Maaf, sini saya akan bangun 2 tingkat. Kalau tidak diizinkan, jangan kamu mengganggunya dengan aroma pancimu, kecuali kamu berikan sesuatu daripada masakan itu. Masak apa? Gulai, masak soto, ya, sampai ke tetangga. Jangan kamu menyakitinya, kecuali kamu kasih. Ya, kalau seandainya rumahnya agak jauh-jauhan, ya masih aman. Kalau pas Idul Adha sebentar lagi nyate, bau satenya sampai ke tonggo, tonggonya tidak dikasih kecuali asap, ya, toh. Ini juga termasuk tidak memuliakan tetangga. Fi ba'd riwayat wa in syaraita fakihatan fa ahdi lahu minha. Diriwayatkan kalau seandainya kalian itu beli buah, maka kasih sedikit daripada buah tersebut. Nah, ini juga perlu kita amalkan. Kalau kita beli buah 1 kilo, kasih 1/4 ya tidak apa-apa. Kalau 1/2 kilo, setengah. Kecuali kalau mangga paling 1, 2. Kalau sedikit ya tidak perlu banyak-banyak. Kecuali kita belinya banyak, ya 5 kilo kasih 1/2 kilo, atau 1 kilo tidak apa, beli 1 kilo kasih 1/2 kilo. Ya berat, nah. Ya, ini juga termasuk sunnah, ya, di riwayat daripada Nabi Muhammad SAW. Fa in lam taf'al fa'adkhilha sirran. Kalau kamu tidak mau ngasih, maka masukkan sembunyi-sembunyi. Ya.
wala yakhruj biha waladuk. Ya, jangan sekali-kali kamu biarkan anakmu makan buah itu di luar rumah. Fayaghidhu biha waladuhu, maka anaknya kepengin minta sama ayahnya pas tidak ada uang, malah kamu menyakitinya. Sampai seperti itu, ya. Buah durian, nah, itu kita tidak boleh beli berarti kecuali tonggonya. Kecuali kita beli masuk mobil langsung masuk, atau beli yang bungkus yang tidak kecium baunya. Kalau seandainya tidak mau ngasih, itu juga harus kita perhatikan. Kalau seandainya kamu itu masak marok, ya, kuah daging, maka perbanyak kuahnya dan berikan kepada tetanggamu. Karena sebagian itu tidak bisa makan daging, ya. Paling tidak dapat apa? Kuahnya, kaldunya. Wa alam annal jar yutlaqu ala sakin ma'a ghairihi fi baitihi wa 'ala al-mulasik wa 'ala arba'ina daran min kulli janib. Dan yang dimaksud dengan tetangga itu adalah yang tinggal bersamanya, ya, fi baiti, dari satu rumahnya besar, ada kamarnya banyak, itu juga dianggap tetangga. Jadi kalau beli, ya berarti kalau misalkan satu rumah, ya kos-kosan juga, atau seorang yang tinggal sama iparnya, itu juga termasuk tetangga itu. Kalau beli durian harus beli yang banyak, kalau tidak makan di tempat. Fa'ilam, atau yang nempel dengan rumah kita, itu juga termasuk tetangga. Dan 40 rumah min kullil janib, dari segala arah, timur, barat, selatan, utara. 40 rumah, ya banyak. Kadang kita tidak hafal 40 rumah. Waqad waradat akhbar katsira fi ikramihi wal wasiyah bihi wa kafal adza anhu. Ya, banyak sekali hadis yang menyuruh kita untuk menghormati tetangga, ya, wasiat terhadap tetangga, dan juga supaya tidak menyakitinya. Salah satunya daripada Nabi Muhammad SAW, ma zala Jibril yusini bil jari hatta dhanantu annahu sayuwarrithuhu. Sayyidina Jibril senantiasa ngasih wasiat aku terhadap tetangga sampai aku kira tetangga itu mendapatkan warisan, dari saking diwanti-wantinya sama Sayyidina Jibril. Kemudian dari Sayyidina Anas marfu'an, man ma amana bi man bata syab'an wa jaruhu ja'i illa jannab. Ila jambi, ya. Tidak beriman kepadaku orang yang bermalam hari dalam keadaan kenyang, sedangkan tetangganya dalam keadaan lapar, ya, sedangkan tetangganya itu di sampingnya langsung. Wa huwa ya'lamu bihi, sedangkan dia itu tahu dibiarkan tetangganya kelaparan, ya, tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW. La ilaha illallah. Wa minha marwa an Abi Shuraih radhiyallahu ta'ala anhu ma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kam min jarin yata'allaqu bi jarin yaumal qiyamah yaqulu ya rab hadha aghlaqa babahu duni famana'ani ma'rufa. Berapa banyak, kata Nabi Muhammad SAW, nanti di hari kiamat tetangga yang narik tetangganya, ya. Tetangga ini mengatakan, ya Allah, sesungguhnya tetanggaku ini menutup pintu rumahnya, tidak dibiarkan aku ini mendapatkan kebaikannya, ya, dan aku dicegah daripada kebaikannya. Artinya tidak pernah ngasih, ya. Sedangkan dia ini termasuk tetangga yang perlu untuk dibantu. La ilaha illallah. Nah, ini sangat penting, ya. Nah, sekarang kita bersosialisasi roto angel zaman sekarang, ya. Sekarang biasanya nafsi-nafsi, dewi-dewi, ya paling enak yang
desa ya, desa sudah sampai sekarang itu ada ya, kenal ya, sampai 40 rumah mereka kenal. Kalau sekarang 40 rumah kenal 40 rumah ya. Kalau perumahan sisanya sawah sampai perumahan di desa enggak, rumah yang di rumahnya Pak Sandi ya, di desa depannya sana. Soalnya kalau sholat tidak di pas. Oh iya masuk Banyak tempat ya. Betul. Masih ada sama tetangga masih kuat ya. Alhamdulillah di Indonesia ini ada rukun tetangga, rukun warga, itu membantu juga. Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, kata Nabi Muhammad SAW. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman ya, demi Allah tidak beriman. Mereka menjawab, laqad khaba wa khasir, sungguh merugi orang tersebut ya Rasulullah. Siapa itu ya Rasulullah? Qala man la ya'manu jarahu bawaikahu, seorang yang tidak menyelamatkan keburukan-keburukannya daripada tetangganya, tidak jaga keburukannya ya, sampai kena tetangganya. La yu'min, tidak beriman sempurna. Nah ini tetangga ini betul-betul bukan perkara yang remeh ya. Nabi Muhammad SAW juga mengatakan, man adha jarahu faqad adhani ya, barang siapa yang menyakiti tetangganya maka dia telah menyakitiku. Wa man adhani faqad adha Allah, barang siapa yang menyakitiku maka dia telah menyakiti Allah Subhanahu wa taala ya. Makanya ini ketika kita muamalah sama orang, kita ini bukan muamalah dengan orang tersebut ya. Ada orang tetangga ini begini dengan kita, tapi kalau kita nyakiti dia termasuk menyakiti Nabi Muhammad SAW. Kalau menyakiti Nabi Muhammad sama menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Kanzul umal. Ya ilaha illallah. Ya. Makanya kita sering dengar ulama muamalah sama orang bukan dengan karena orangnya, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Nah ini yang dimaksud. Ya, ngelihat tetangganya menyakitinya, dia tidak menyakiti balik, takut menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Kalau gaib makna itu tidak ada, makna itu di pikiran kita ya wis, ya, bacok-bacokan ya ada, ribut ya ada, ya, ambil tanahnya orang ya ada, ya, ambil tanah orang nanti disuruh mikul sampai 7 tanah, belum nanti tetangganya. Kalau itu tetangganya disakiti ya menyakiti Rasulullah SAW. Kalau seandainya tetangganya itu terzalimi, dia juga nanti di hari kiamat bakal ribut. Waliyadzubillah. La ilaha illallah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabba an yuhibbahu Allah wa rasuluhu falyusaddiq al-hadits wal yu'addil amanah wa la yu'dhi jarahu. Barang siapa yang ingin dicintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka hendaknya dia berkata jujur dan menunaikan amanah, dan jangan sekali-kali menyakiti tetangganya. Wa ruwiya anna rajulan jaa'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yashku jarahu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kuffa adaka anhu wasbir ala adahu faqafa bil mauti mufarriqah. Nah, Nabi Muhammad SAW didatangi oleh seseorang yang dia mengeluh tetangganya. Nabi Muhammad SAW mengatakan apa? Jangan kamu sakiti dia, tahan ya. Sabarlah kamu dari gangguannya, cukup mati yang jadi pemisah. Nah, kita tidak boleh nyakiti balik, tidak didengarkan sama Nabi, disuruh sabar. Apa yang kalau kita lakukan? Ya, kalau kita disakiti terus, ya ngamuk ya. Ya, kalau kita tanya sama tetangga kita, fulan usah begini. Oh, nek aku tak parani, tak labrak. Nabi Muhammad sabir. Ya, jangan kamu menyakiti dia. Kalau dia nyakiti kamu, tahammal, ya, sabar. Ya, cukup ya mati sebagai pemisah. Ya, kalau seandainya tidak ada makna-makna ini, tidak mungkin kita bisa melakukan. Kalau kita tidak tahu maknanya tetangga, tidak mungkin kita bisa mampu untuk menyikapi tetangga sampai seperti itu. Ya kan? Tetangga ini sapa ora kenal. Ya, dia mau
Oh, tidak perlu sama saya, anak juga tidak perlu sama dia. Kalau dia ini tidak mau datang nikahan saya, tidak datang, terserah. Saya tidak butuh sama dia, tidak kenal saya. Tapi Islam suf tetangga. Sampai seperti itu. Wa hukiya annahu kana li Malik bin Dinar jar Yahudi fahawala mustahammahu ila jidaril bait alladhi fihi Malik. Wa kana al-jidar munhadiman. Fa kanat tadkhul minhu an-najasah. Wa Malik yunadhdhifu al-bait fi kulli yawm wa la yaqul syai'an. Ya, Malik bin Dinar dia punya tetangga seorang Yahudi. Yang tetangga ini memindah kamar mandinya dekat ke rumahnya, temboknya Malik. Dan tetangganya temboknya itu rusak. Maka air dari kamar mandi Yahudi ini masuk ke sela-selanya, dan setiap hari Malik bin Dinar ini membersihkan rumahnya tanpa berbicara sedikit pun dengan tetangganya. Ya, tidak komplain. Wa qama 'ala dzalika muddah wa huwa sabir 'ala al-adza. Ya, dan dia melakukan itu beberapa masa, ya, bukan cuma sehari dua hari, muddah, ya, mungkin beberapa bulan. Sedangkan dia itu sabar. Fa dhaqa sadrul yahudi min kathrati sabri 'ala hadhihi al-masyaqqah. Ya. Maka orang Yahudi ini tadi pegel dari saking sabarnya Malik bin Dinar. Ya, berarti sengaja ini. Orang Yahudinya sengaja. Faqala lahu ya Malik, adaituka wa anta sabir wa lam tukhbirni. Ya. Maka Yahudi ini tadi mengatakan, wahai Malik, aku sudah mengganggu kamu sedangkan kamu sabar, dan kamu ini tidak negor saya. Faqala lahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma zala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithu. Maka Sayyidina Malik ini menjawab, karena aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Sayyidina Jibril senantiasa mewanti-wanti aku tentang tetangga sampai aku mengira bahwasanya tetangga itu mendapatkan warisan. Fana dimal Yahudi wa aslama wa husna islami. Maka orang Yahudi ini tadi menyesal, masuk Islam, dan Islamnya baik. Ya. Karena apa? Sabar. Kita dapat kamar mandi yang masuk netes ke rumah kita, udah ngamuk-ngamuk ya. Nah, jangankan kadang air toren masuk ke genteng kita sudah ngamuk-ngamuk. Torenmu ngenai gentengku terus. Nanti bocor nanti ini mah. La ilaha illallah. Jadi betul-betul mereka ini ya mengamalkan apa yang diperintah oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.